Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari RT Lu Fish Farm Channel. Sebelum saya memulai video ini, sebelumnya saya ingin memohon maaf kepada teman-teman subscriber dan penggemar ikan hias yang sering atau pernah menonton video saya, video di channel RT Lu Fish Farm. Karena beberapa waktu ke belakang atau sekitar 1 tahun lebih, saya tidak mengupload video karena memang ada beberapa faktor sehingga saya tidak bisa mengupload atau mengunggah video di channel RT Lu Fish Farm. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa saya ingin mencoba lagi, barangkali masih bisa bermanfaat konten-konten yang akan saya sampaikan. Memang kadang-kadang saya agak kesulitan untuk mencari ide-ide ataupun masalah-masalah yang ada di budidaya ikan hias air tawar. Nah, mungkin kedepannya saya akan berusaha menyampaikan beberapa kegiatan harian atau yang memang saya lakukan di setiap hari. Mungkin nanti kalau ada hal-hal yang menarik di dalam kegiatan di farm saya akan buatkan video untuk mengisi waktu atau kekosongan konten di channel saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman pecinta ikan hias. Memang saya juga sudah ditegur oleh YouTube bahwa channel saya sudah dihilangkan monetisasinya. Ya, saya hanya merasa sayang sekali ya. Artinya saya sudah berjuang sekian lama, tetapi karena waktu kemarin saya tidak bisa menyampaikan beberapa video atau tidak bisa mengupload video, akhirnya channel saya di stop monetisasinya ya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memulihkan lagi, barangkali bisa memulai lagi kegiatan yang akan saya sampaikan, terutama di dalam pengurusan atau pengelolaan ikan hias yang memang saya kelola. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya buat teman-teman pecinta ikan hias. Baik, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf, barangkali kedepannya saya akan lebih bisa intensif menyampaikan beberapa video yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman pecinta ikan hias. Baik, akan kita mulai saja. Untuk konten kali ini saya akan menyampaikan budidaya ikan killifish, jenisnya ikan Pundulo Pancap Gatneri, ikan Gatneri. Mungkin sebagian sudah mengenalnya, mungkin ada juga yang belum mengenalnya, bisa ditonton di video saya. Baik teman-teman, ini ada beberapa akuarium yang saya siapkan untuk budidaya ikan hias Gatneri ya. Nah, ada beberapa akuarium saya menyiapkan ikan Gatnerinya, mungkin bisa dilihat nanti di video. Pertama-tama ya kita mencari ikan hias yang Gatneri ini yang sudah cukup umur ya. Ya bisa dikatakan sekitar 5 bulan ke atas lah, lebih tua lebih bagus, tapi juga jangan terlalu tua. Sebenarnya 5-6 bulan tuh sudah sepertinya sudah bisa menjadi induk ya, artinya sudah bisa di breeding atau bisa dipijahkan. Nah, ini akuarium yang saya gunakan ada beberapa ukuran, ada yang 1 meter kali 50 seperti ini. Ada juga yang 80 kali 40. Ketinggian air kita gunakan sekitar 25 cm ya. Kita 25 cm aja. Nanti kita tempatkan beberapa beberapa aerasi juga bisa. Nah, saya menggunakan sekitar 60 ekor ikan Gatneri di dalam akuarium ini yang ukuran 1 meter kali 50 cm lebarnya, dengan perbandingan sekitar 1:1. Nah, itu menurut pengalaman saya sudah cukup lah jumlah segitu ya. Artinya kalau makin banyak dia akan lebih mudah untuk berkelahi, karena ikan ini gampang sekali berkelahi atau saling merusak, nantinya akan merusak badannya. Nah, sebaiknya diberikan tempat
tempat persembunyian, baik itu dari plastik kresek ya, bisa juga dari plastik kresek gini. Nah ini saya buat sendiri, dia akan tenggelam nanti, dia menjadi tempat persembunyian. Atau bisa juga dengan menggunakan daun ketapang. Daun ketapang lama kelamaan dia akan turun mengendap, sehingga dia menjadi tempat persembunyian ikan ini. Nah apabila nanti sudah dilengkapi dengan tempat-tempat persembunyian, aerasi, nah kita juga menggunakan ini menggunakan kakaban. Saya membuat kakaban yang terapung sehingga ikannya mudah untuk bertelur di sini, kakaban ini. Jadi saya gunakan sekitar 4 kakaban di setiap sudut akuarium ya, karena ikannya cukup banyak ya, artinya sekitar 60 ekor yang mudah-mudahan dia tidak berebut untuk berpijah di sini. Nah nanti apabila sudah berpijah, nanti kakaban ini akan kita periksa. Jadi kita taruh kakaban. Saya menggunakan 2 tipe yang mengapung ini dengan tipe yang tenggelam. Nah ini yang tenggelam, dia menggunakan semen ini. Nah kebetulan dua-duanya juga disukai ikan. Nanti apabila dia sudah bertelur, bisa kita lihat setelah nanti, biasanya sehari dia akan bertelur. Apabila ikan itu sudah matang kelamin, artinya sudah berisi telurnya di ikan betinanya, nggak lama dia akan berpijah, artinya akan bertelur di dalam kakaban. Biasanya 1 hari dia akan bertelur. Nah mungkin setelah sekitar siang hari ya bisa diangkat kakabannya. Nanti kita inkubasi sekitar 10 hari sampai 2 minggu, antara 12 sampai 2 minggu lah. Itu biasanya telur-telur itu akan menetas. Mungkin juga nanti akan saya buatkan videonya saat telur-telur itu menetas atau ikan-ikan itu bisa menetas. Jadi untuk pada saat konten ini ya, saya hanya menyampaikan beberapa persyaratan ataupun beberapa media tempat pemijahan ikan ini. Ikan ini nggak terlalu sulit ya, artinya asal kita beri makan cacing sutra, dia juga udah cukup. Nah ini cacing sutranya. Cacing sutranya saya taruh di corong ya, nanti dia akan makan. Diusahakan kalau bisa cacing sutranya itu tidak kosong, artinya jangan sampai ikannya kelaparan, dia akan mempengaruhi aktivitasnya untuk bertelur. Dia akan macet bertelur kalau cacingnya sering kosong. Jadi diusahakan terus cacingnya diperiksa selalu ada. Nanti dia akan berpijah di dalam kakaban yang kita taruh. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk ini video kali ini ya. Kita menyiapkan beberapa media untuk bertelurnya. Baik teman-teman, kita akan membedakan ikan Gardneri yang jantan dan betina. Nah ini adalah ikan Gardneri jantan ya, kelihatan tuh siripnya berwarna terang, sirip-sirip bawah tuh, sirip perutnya, sirip atas juga berwarna, ekornya juga ada batiknya, jelas sekali ininya, garisnya, badannya juga terang. Nah ini adalah ikan Gardneri jantan. Nah kita sekarang Gardneri betina. Nah ini Gardneri betina hampir kelihatan polos ya, warnanya tidak terlalu cerah, cenderung pucat gitu ya. Nah itu biasanya dia perutnya membesar. Nah itu kalau dia ada berisi telur-telurnya, perutnya akan membesar. Nah ini perbedaan jantan betina ikan Gardneri. Nah ini ikan-ikan Gardneri yang sedang kita pijahkan atau kita breeding. Dia akan bersembunyi di bawah dari kakaban itu, dan juga di tempat persembunyian dia di daun ketapang yang sudah tenggelam itu. Nah dia akan bersembunyi di situ
sehingga dia akan tidak saling berkelahi. Nah itu kan dia akan bersembunyi di dalam di bawah dedaunan dan juga di tempat kresek hitam tuh, plastik hitam, dia akan bersembunyi di situ. Nah, oke, jadi saya menggunakan filter ini juga karena sekarang saya matikan aeratornya atau blowernya sehingga tidak berisik. Nah, ini cacingnya saya taruh juga, makanannya. Ini ada beberapa akuarium yang saya gunakan untuk memijahkan ikan ini. Fundulu pancak Gardneri, ikan sejenis ikan killifish. Baik, besok akan saya periksa kakabannya apakah ada telurnya atau tidak. Jadi nanti kita lihat. Oke. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya secara ringkas ya dalam membudidayakan atau memijahkan ikan fundulu pancak Gardneri atau ikan killifish. Nah, nanti setelah sehari besok akan saya lihat kakabannya apakah ada telurnya apa enggak ya, baik yang di di atas ataupun yang di bawah, yang di dasar. Jadi saya menggunakan dua macam kakaban, baik yang mengapung dan juga yang ada di dasar. Nah, mudah-mudahan keduanya bisa digunakan untuk bertelur oleh ikan-ikan ini. Jadi besok kita cek apakah ada telurnya apa enggak. Mungkin hanya itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, silahkan di kolom komentar. Barangkali saya masih kurang menjelaskannya secara detail. Mungkin teman-teman yang memang sudah menggeluti pemijahan ikan Gardneri ini, silahkan disampaikan di kolom komentar. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mengupload atau mengunggah video-video lagi tentang budidaya ikan hias atau tentang kegiatan yang ada di farm saya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.